Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir lagi di perkuliahan pertemuan yang keempat tentang kita akan membahas tentang aksiologi. Jadi inti dari filsafat umum ini adalah dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya coba untuk share. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Ini kelihatan? Udah muncul semua? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke. Kita akan membahas tentang aspek aksiologi. Sini untuk aspek aksiologi itu forward. Ilmu itu untuk apa dan apa nilainya. Nah, ini kalau dilihat dari definisinya sendiri, filsafat adalah ilmu tanpa batas dan universal untuk menemukan pengetahuan secara menyeluruh dan dapat diungkapkan dengan jelas. Yang kedua ada filsafat, yaitu ilmu yang mencari kebenaran paling dalam tentang seluruh kenyataan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan umum untuk mencari kebenaran seluruh fakta atau kenyataan. Di sini untuk filsafat pada aspek aksiologi adalah untuk mencari kebenaran tentang seluruh fakta kenyataan. Jadi apa yang Anda lakukan nanti di karya ilmiah ataupun tugas-tugas mata kuliah itu untuk mencari kebenaran berdasarkan informasi yang Anda dapat. Di sini nanti kalau dari karya ilmiahnya sendiri itu Anda akan menemukan kebenaran. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan keyakinan, dan yang ketiga adalah Anda akan menemukan ide. Makanya kenapa saya sarankan Anda untuk di saat nanti penelitian ilmiah itu Anda harus mempunyai dasar, yaitu dimulai dengan kesukaan Anda terhadap sesuatu, terutama pada objek mesin, dan yang lainnya Anda jadikan pengajuan untuk penelitian ilmiah. Itu kenapa untuk aspek aksiologi di dalam filsafat umum ini adalah semuanya akan mengerucut kepada pembuatan karya ilmiah Anda. Untuk aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan dari aspek aksiologi ini. Ada naturalisme yang menyatakan ukuran baik buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut sesuai dengan fitrah natural manusia. Yang kedua ada hedonisme yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan atau hedon bagi manusia. Di sini kalau kita hubungkan dengan teknik mesin, secara naturalisme Anda bisa menilai sesuatu. Apakah penelitian Anda itu dari sisi latar belakangnya, dari pembuatan makalah, dari pendahuluannya itu sudah benar atau tidak, kalau melihat dari sebuah judul. Yang kedua, dari sisi teori yang Anda gunakan, apakah sudah pas ataupun tidak. Terutama untuk di teknik mesin itu Anda akan secara teorinya itu melihat dari standar-standar untuk sebuah objek.
objek mesin, objek material, objek manajemen, dan yang lainnya juga. Nah, ini jadi secara naturalisme Anda harus bisa menilai. Anda harus bisa menilai benar atau tidak. Nanti ada pembelajarannya. Nanti ada pembelajarannya. Kita akan sampaikan ada satu skripsi ataupun tesis yang bisa kita lihat apakah itu sudah benar ataupun belum. Terus yang ketiga, dari sisi metodologi penelitiannya, Anda itu sudah benar atau tidak cara untuk menelitinya. Dan yang keempat, bagaimana kemampuan Anda benar atau tidaknya untuk menilai, membahas, menganalisis dari sebuah hasil penelitian, serta dapat menyimpulkan dari semua penelitian yang sudah Anda lakukan. Secara makanya itu adalah untuk naturalisme itu Anda harus mempelajari benar tidaknya atau baik buruknya ataupun dan yang lainnya, tepat atau tidak tepatnya dari sebuah hasil penelitian itu. Yang kedua, hedonisme menyatakan bahwa ukuran baik buruk sejauh mana perbuatan mendatangkan kenikmatan. Di sini kenikmatan maksudnya adalah bagaimanapun juga hasil karya akan diuji, dan setelah Anda diuji itu Anda akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang di luar perkuliahan, bahwa setiap yang Anda buat itu pasti akan selalu saja ada masukan dari orang lain. Itu akan menjadi sebuah menambah kemampuan Anda, cara berpikir Anda, analisis Anda untuk pada sebuah karya ilmiah. Dan Anda akan manfaatkan nanti di tempat kerja Anda untuk membuat presentasi. Untuk membuat presentasi itu sebagai salah satu tujuan Anda nanti di tempat kerja supaya bisa mendapatkan penghasilan ataupun naiknya jabatan di tempat kerja Anda. Yang ketiga adalah vitalisme. Ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Kalau dari sisi teoritis, untuk ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan itu. Pak, saya belum azan, Pak. Ya, nanti perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Di sini nanti pada saat secara teoritis, semua yang Anda dapatkan dari perkuliahan ini harus bisa mendapatkan perbuatan yang lebih baik untuk menjadi motivasi pada diri Anda sendiri. Kenapa orang lain bisa, padahal makan nasi sama, waktunya 24 jam, kedua kemampuannya juga, materinya juga sama, kenapa dia itu lebih termotivasi dibandingkan kita. Itu dari sisi teoritis. Nah, kalau dari sisi teknik mesinnya sendiri, bagaimana Anda melihat sebuah produk, sebuah hasil karya, sebuah prototipe itu bisa menjadi motivasi bagi Anda bahwa segala sesuatu yang Anda dapatkan, Anda lihat, Anda tahu, itu bisa Anda modifikasi ataupun Anda bisa membuat produk yang berbeda, tetapi lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat adalah utilitarianisme. Ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia. Itu sudah jelas. Tadi yang saya contohkan bagaimana dari produk yang Anda lihat, Anda dapatkan itu Anda bisa memodifikasi dan bisa membuat produk yang lebih berbeda, tetapi manfaatnya itu lebih tinggi dibandingkan produk yang sudah ada. Yang kelima ada idealisme. Ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai tidaknya sebuah akademisi, kegiatan akademik dan pembuatan karya ilmiah itu di sini dapat dilihat
setelah kita mengetahui proses pembuatan karya ilmiah ataupun penelitian ataupun hal yang lainnya. Yang pertama, bagaimana seorang dapat memanfaatkan pengetahuan keilmuan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, Anda di sini secara aksiologi, Anda harus beraksi, memberikan aksi ataupun action bahwa keilmuan Anda itu diujikan di dalam sebuah karya ilmiah nanti. Bahwa karya ilmiah Anda itu dalam memecahkan sebuah masalah. Dan itu akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, masalah pada hakikatnya merupakan pertanyaan yang harus dijawab. Dan secara logis, seorang baru bisa menjawab pertanyaan tersebut setelah konstelasi masalah yang ditanyakan itu jelas. Jadi, Anda pernah mendapatkan diawali dengan 5W1H. Yang kedua, bagaimana strateginya ataupun metodologinya. Anda jabarkan kembali indikatornya, indikator yang bisa kita teliti apa saja. Nah, ini menjadi jelas bahwa masalah itu bisa dijawab, bisa diselesaikan, diawali dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, yang kedua pengujian, dan yang itu analisis. Terus pada saat kejelasan masalah, di sini tidaklah bersifat semantik ataupun semantik seperti pada perumusan masalah, melainkan bersifat kejelasan hubungan logis antara faktor-faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Tidaklah bersifat semantis ataupun tidak terhubung semantik itu. Tetapi pada saat Anda sudah menemukan permasalahan, Anda coba untuk membuat sebuah perumusan masalah. Di sini dikatakan adalah pertanyaan masalah. Jadi pertanyaan masalah itu akan dijawab melalui penjelasan hubungan yang logis antara variabel, antara indikator, antara dimensi, antara faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini itu yang di dalam aspek aksiologi ini lebih kepada untuk apa Anda mempelajari banyak bidang ataupun mata kuliah di prodi teknik mesin ini. Nah, dapat disimpulkan juga nanti bahwa Anda lulus dari perkuliahan Anda akan menemui apa yang telah dipelajari. Anda harus dipraktekkan di dalam tempat kerja Anda ataupun tempat usaha Anda. Pertama, dari bagaimana cara pola pikir Anda itu bisa meyakinkan atasan, pemilik, ataupun bos, meyakinkan bawahan Anda, meyakinkan konsumen Anda. Yang kedua, bagaimana ide Anda, kreativitas Anda itu diujikan pada saat keinginan perusahaan itu menginginkan pertambahan laba. Anda harus bisa memberikan ide solusinya itu dengan memodifikasi produk ataupun membuat produk baru ataupun membuat produk sejenis namun berbeda. Adanya satu kemudahan yang didapat oleh konsumen. Yang ketiga, Anda akan ditantang bagaimana Anda membuat sebuah perencanaan sampai kepada proses evaluasi. Proses perencanaan dan evaluasi. Orang ya di sini ada mahasiswa ataupun teman Anda yang sudah bekerja atau menjadi seorang guru, itu Anda akan dituntut membuat perencanaan sampai kepada pelaporan. Dan pelaporannya sendiri itu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak perusahaan atau sekolah atau yang lainnya atau instansi dinas, sesuai dengan template ataupun
eh, item-item yang sudah ditentukan. Nah, itu tuntutan yang ketiga. Dan yang terakhir, tuntutan yang keempat itu adalah bagaimana Anda bisa mempertahankan posisi Anda, mempertahankan keuntungan Anda, mempertahankan produk terbaik Anda, di mana produk pesaing itu akan lahir, tetapi Anda bisa mempertahankannya. Gitu. Itulah yang bisa Anda pahami, Anda ketahui. Dari filsafat umum itu saya menjelaskan itu kepada aplikasi Anda nanti. Di saat Anda kuliah, di saat Anda sudah bekerja. Kalau secara teoritis itu bisa Anda baca banyak sekali buku tentang filsafat ilmu. Mungkin kalau mencari buku mungkin namanya juga filsafat ilmu, tapi kalau kita untuk mata kuliah ini adalah filsafat umum. Nah, di sini Anda bisa memahami secara langsung dari penjelasan saya kenapa apa saja yang akan Anda lakukan dan untuk apa pengetahuan Anda, kemampuan Anda, kompetensi Anda, dan jika dibuat nilai Anda itu seperti apa? Apakah nilai dari angka ataupun nilai dari rupiah? Itu bisa Anda tentukan sendiri. Jadi makanya kalau nanti Anda bisa memaksimalkan kemampuan Anda, kompetensi Anda sekarang ini, suatu saat Anda akan memberikan daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Di mana perusahaan itu memberikan gaji 5 juta, Anda bisa memberikan tawaran karena Anda mempunyai kemampuan, pengalaman, inovasi yang baru yang diinginkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan misalkan perusahaan menggajinya hanya 5 juta. Anda bisa memberikan tawaran yang lebih tinggi, yaitu 7 juta atau 8 juta dengan kemampuan Anda yang Anda tunjukkan. Baik dari segi sisi sertifikat, dari sisi produk prototipe, dari segi pengalaman Anda di bidang pada saat perkuliahan, dari sisi manapun juga Anda bisa jual diri Anda sendiri bahwa kemampuan dan kompetensi Anda itu melebihi dari pendaftar yang lain. Itu yang menjadi daya tarik kita untuk kita jual dan perusahaan itu tertarik dengan kita. Dan bahwa dengan diterimanya kita itu mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih dan masuk kepada tim inovasi yang lebih meningkat lagi. Itu untuk mata kuliah sekarang ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Iya, silakan. Ya, Pak, kalau contoh aspek aksiologi dalam kehidupan sehari-hari apa Pak? Nah, contohnya gini. Contohnya yang pertama di dalam keluarga. Bagaimana Anda bisa mengatur di dalam perkuliahan, di dalam keluarga Anda, di dalam keluarga Anda, bagaimana kemampuan Anda yang sekarang Anda dapat di SMK dan sekarang nanti ke depan itu bisa bermanfaat di rumah. Seperti yang sudah saya contohkan tentang inverter. Udah pernah ya kemarin ya? Inverter udah ya? Nah, bagaimana inverter sendiri itu bisa bermanfaat untuk di rumah Anda sendiri dengan biaya yang murah, tapi Anda bisa itu Anda bisa mendapatkan manfaat yang lebih tinggi di dalam rumah. Untuk di masyarakat sendiri, di lingkungan Anda sendiri, dengan secara kemampuan Anda. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk materi kali ini. Terima kasih yang sudah hadir dan saya sudah absen juga. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah?